Nama saya Piluanus, NIM 1910417072, kelas E3 Konversi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalim, SE, MM, CPHCM, CHRMP. Jawaban UAS. 1. Sebutkan dan jelaskan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Yang dimaksud dengan lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor dari dalam perusahaan dan faktor dari luar perusahaan. Faktor dari dalam atau lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis secara sederhana yang terdiri dari tenaga kerja, modal, material atau bahan baku, peralatan, metode, manajerial, dan lain-lain. Sedangkan faktor dari luar perusahaan merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, dalam faktor lingkungan terdiri dari ancaman produk serupa, ancaman produk pengganti, daya tawar dari pelanggan, daya tawar dari supplier, serta menjawab tantangan pesaing bisnis. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan A. Inflasi. Inflasi yaitu kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Namun peningkatan ini tidak terjadi pada satu barang saja, melainkan semua produk. Yang B. Deflasi adalah secara umum pengertian deflasi merupakan penurunan harga barang yang terjadi pada periode tertentu dan berlaku untuk waktu yang lama. Yang C. Pengangguran, yaitu orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Berikutnya D. Investasi, yaitu penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu demi memperoleh kembali imbal balik yang lebih besar di masa depan. Produktivitas yang E adalah suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan yang F, Corporate Social Responsibility atau CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar serta berbagai pihak yang terlibat dalam maupun berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Nomor 3, jelaskan istilah-istilah. A. Pemilik, yaitu orang yang menanamkan hartanya sebagai modal perusahaan. Yang B. Pekerja, yaitu organisasi yang menghimpun para pekerja untuk memperjuangkan aspirasi para anggotanya. Pengelola, yaitu proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan. D. Kreditur, yaitu kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi dalam hal keuangan. D. E. Pelanggan, yaitu masyarakat umum atau rumah tangga yang berpotensi untuk mengkonsumsi. Selanjutnya, pemasok adalah pihak yang menyediakan faktor-faktor produksi. Pemerintah adalah pihak yang menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan untuk produksi atau jasanya. Selanjutnya, pesaing, yaitu organisasi tertentu yang menawarkan barang atau jasa yang sama atau serupa kepada customer atau prospek yang sama. Yang nomor 4, setelah membaca isi link tentang analisis Pestel. B. Yang menjadi pembicara yaitu Bapak Saiful Ubed, dosen PKN STAIN jurusan Manajemen Keuangan. Yang dibicarakan dalam video yaitu alat yang digunakan untuk menganalisa lingkungan luar perusahaan dengan menggunakan Pestel Analysis. Manfaat yang didapat dari membaca serta menonton video tersebut yaitu analisis Pestel terdiri dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal,
dan environment yang bertujuan untuk mengevaluasi manajemen risiko yang akan dihadapi beserta dengan langkah-langkah penyelesaiannya sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan maksimal. Setelah membaca link tersebut berisi tentang CSR atau Corporate Social Responsibility yang dapat saya setelah membaca artikel di atas, yaitu mengenai tentang CSR, aktivitas politik perusahaan, strategi non-pasar, penampilan organisasi, dan teori integritas perusahaan beserta kelembagaan, di mana peranan CSR jadi sangat penting. Selanjutnya soal nomor 6, setelah dampak COVID-19 terhadap dunia bisnis, yaitu kejadian pandemi COVID-19 yang merupakan bencana non-alam atau non-natur disaster menjadi salah satu faktor dari lingkungan luar yang memberikan dampak penurunan aktivitas bisnis konvensional, namun bisa mengungkit kegiatan bisnis yang inovatif berbasis platform online. Bidang usaha yang terkendala perkembangannya bahkan mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19 adalah bisnis transportasi umum, pariwisata, perhotelan, dan pusat perbelanjaan, serta perdagangan offline yang hanya fokus pada kunjungan langsung konsumen. Sedangkan kegiatan bisnis yang masih bisa bertahan atau eksis melayani konsumen yaitu pendidikan, retail bahan kebutuhan pokok, bisnis pengiriman barang online, terutama untuk hantaran makanan atau minuman dan kebutuhan pokok. Adapun yang harus dilakukan pengusaha dalam menghadapi pandemi COVID ini yaitu bagi pengusaha UMKM, terutama usaha mikro dan kecil menengah, perlu memanfaatkan momentum COVID-19 sebagai langkah menyesuaikan diri secara cepat dengan mengembangkan inovasi produk sesuai dengan kecenderungan permintaan pasar, disertai penyesuaian e-commerce dan aplikasi online. Demikianlah jawaban UAS saya pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.